Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Desa Medang ya, Dangkamulan, Kecamatan Gabus, Jawa Tengah ya. Jadi di sini di sebuah desa yang saya kunjungi ini, rumah kunonya itu masih terlihat banget. Nah, di tempat ini atau di desa ini ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai seorang pencari harta karun ya, dengan cara manual digali begitu. Ketika melakukan pencarian di sebuah lokasi yang diduga itu adalah sebuah bekas kerajaan dari Medang Kamulan, dia itu menemukan lumpang ya atau lesung untuk alat untuk menumbuk padi, tapi berupa batu yang ukurannya sangat besar. Dan tidak hanya itu ya, infonya beliau menemukan juga emas dengan berat 1 on lebih ya kalau nggak salah, dan sekarang sudah dijual menjadi sawah gitu ya. Dan lumpang ini atau lesung ini ceritanya tidak bisa dan tidak boleh dipindah, tidak boleh berpindah dari desa ini. Seandainya dipindah, maka desa ini akan mengalami musibah atau akan tenggelam. Jadi pernah ada juga yang untuk membeli ya dari kolektor, namun tidak dijual gitu ya teman-teman, untuk mempertahankan sebuah firasat atau feeling demi keamanan sebuah desa supaya tidak mendapat bencana. Sekarang lumpang ini masih terjaga dan dirawat di sini. Nah, seperti apa, kita nanti akan mencoba menggali ya cerita tentang keunikan sebuah temuan yang sangat spektakuler yang ada di wilayah Medang Kamulan. Jadi yang menemukan lesung niku, oh yogone jenengan, oh anaknya jenengan yang menemukan itu waktu menggali tanah ngoten nggih. Iya. Pados Mas. Lesak punika teng pundi bulan ini? Oh tila. Dibuka sedelok to, Bu. Saged ta, Bu? Saged ngriwuki ngoten ta. Nggih. Buka sedelok. Ngoten rezeki ngoten saiki. Nggih. Nggih. Paring asma itu ya. Suparmen. Pak Suparmen. Umur pinten ndak menikah? Pinten gitu? Bulan 80. Oh, 80. Ya. Saya panggil Mas nggih. Ya, Sama-sama muda. Sama muda. Jadi teman-teman, ini ikut Desa Medang ya? Masih ikut Desa Medang, dan di sini kita bisa ya alhamdulillah bisa bertemu dengan Mas Suparmen, seorang pencari emas gitu ya. Bisa dibilang seorang pencari emas dengan cara manual digali ya. Dan beliau ini menemukan sebuah harta yang sangat luar biasa, tak ternilai harganya tentunya, yang dinamakan lesung ya Pak. Lesung. Itu lesung itu terbuat dari kayu atau batu? Batu. Lesung batu. Bisa diceritakan dengan bahasa Indonesia waktu pertama dengan menemukan lesung itu seperti apa ya, Mas Suparmen? Kula nggih mboten sengaja nggih pados Mas. Kok anten watu ngaten niku kula mboten ngertos. Waktu gali klerak-klerak gitu ya tiba-tiba ya? Nggih. Mencangkul. Posisian miring niku. Oh, miring ini? Nggih. Di kedalaman berapa meter? Setare 2 meteran. 2 meter. Nggih. Terus? Niku kuwi kula urip melih ajane nang kula gali melih. Nggih. Kula mboten penak nang kula buta mantuk niku. Nah, dengan besarnya seperti itu dan berat mungkin lebih dari 1 ton ya? Niku perkiraan 3 ton. 3 ton ya, bahkan lebih 1 ton, 3 ton. Kalau mobilnya niku muat niku sanjang 3 tonan. Nah, itu untuk mengangkatnya sendiri itu kan dengan cara manual atau pakai alat itu? Alat berat manual. Alat kereta gitu ya? Ya. Oh, dan dinaikkan pertama nggih tunggal tane derek nemben kiat kula double kali sase. Kreteknya double gitu. Nek tunggal mboten kiat, pedhot. Rantene mboten kiat. Ya, ya, di area temuan itu kan lebih dikenal dengan nama dekat sama petilasannya Dewa Tanjung itu dekat sekali. Dan niku nggih sebelah nggih enten pondasine asine ning pun di urip meleh. Sebelah persis sebelah niki benteng. Oh, yang iya bekas benteng kerajaan. Tapi ditutup lagi. Yang menemukan pondasi itu juga jenengan? Mboten, nggih tanggane kula. Kan sabene kan nggih gandeng. Yang menemukan itu yang gali sumur. Orang menggali sumur, kelompok petani. Dan menemukan diduga itu pondasi benteng kerajaan gitu ya. Benteng kerajaan.
Temuan ini sudah berapa tahun untuk lesung ini? Kurang tahun deh, kurang lebih ya 12 tahun. 12 tahun ya, 12 tahun. Nah, waktu jenengan kan profesinya sebagai seorang pencari emas ya. Itu di area situ kan tentunya tidak hanya menemukan lesung saja. Apa saja yang jenengan temukan di Emas Emas 1 juga? ons setengah. Emas 1 ons setengah. Berupa bongkahan. Iku ngumpul nih, ngumpul dari setunggal. Berupa apa, batu kah atau Cincin, perhiasan? perhiasan. 1 ons setengah. Perhiasan yang ada wadahnya. Cincin, antingnya 4 pasang, cincinnya 11, plat baunya setunggal. Totalnya 1 ons setengah. 1 ons. Tapi yang setunggal itu 75 gram. Yang satu. Yang satu 75 gram. Dan semuanya itu sudah terjual nggih? Oke, pun. Berarti kalau tunggal ijol ke Sabin. nah, hasil dari temuan itu sudah berupa sawah ngoten nggih ceritane nggih. yang masih ada yang ditemukan itu cuma lesung. Nah, ini kan yang masih ada sisa lesung. Sisanya lesung. Jadi tadi Pak Tahu menceritakan bahwa temuan lesung ini sudah banyak sekali yang berminat untuk membeli atau sudah pernah ditawar orang gitu nggih. Nggih. Pernah. Orang mana itu yang nawar? Pati. Surabaya, Pati. 50 juta tapi aku kurang berasal. Pernah ditawar 50 juta orang Pati. Pati. Tapi gambake sedherenge tumbas niku kan setelah kan istrine kan nyepelekne kan. Iya. Langsung tilar. Menyepelekan dalam artian seperti apa, Pak? Ngaten bahasa Jawane nggih. Barang rupa watu kene kok mbok tuku larang ngaten. Di sini, Nggih. ucapnya di sini. Terus setelah itu Terus digriya terus tilar ya, Mbak. setelah pulang dari sini meninggal. Nggih. Istrine meninggal. Percaya tidak percaya inilah mistis lah nggih. Inilah mistis nggih. Kata sing mending apa pecah-pecahane ngaten kita mantuk nggih. Mboten kiat. Griya. Waktu penggalian, pengangkatan atau proses evakuasi itu, Temriki ini pecahane kuat oh di sini banyak petang andapane. Kalau doko andapan. ada yang mengambil terus sial. Anu larene di kanu dicek-cek kados tiang ten. Pun saged tilem. Mimpi ya, mimpi ya. Nggih langsung Mimpi buruk. dibalik melih temriki melih. Akhirnya dikembalikan lagi. Pamit mendete kan iku kan istilahnya kan mboten izin kalau sing gadah lah ngoten. Iya iya iya. Terus ada nggak petunjuk walaupun itu melalui mimpi atau dari apa itu bahwa lesung ini memang tidak boleh pindah dari desa ini? Nggih, nuwun. Seperti apa itu petunjuknya? Niki kita setri nih sing kula sing mimpeni nggih. Saya mboten purun pindah ke mriki. Saya medal yang desa Medang ngeten iki mboten purun ya, Mbak. Kalau seandainya ini Medal ke mriki nggih. Iya. Medang niku kacir ngoten. tenggelam gitu, Nggih. jadi lautan. Duka dados napa nggih mboten rep. Intinya ada apalah musibah Iya, atau musibah, bencana kan. gitu ya. Ada goncangan. Bapak gampangnya kan tetap dalu anjangnya medal keliling kampung ngoten. Tapi dengan cara dibuatkan apa rumah manis ini? Iki gampangnya nyuwun. Nedi. Nggih. Oh, jadi minta ya, minta untuk diayomi gitu ya, Nggih. dirawat gitu ya. Lan iki ajeng kula tegur mboten asal. Pohonnya. Nggih. Oh. Anjange gantose napa ringin ngoten. Pohonnya juga unik loh itu, jenengan meluntir-meluntir kayak ular ya. Atau memang dibentuk seperti itu? Mboten. Gampangnya nyuwune kados kersane kados ringin nggih pengayem maring ngoten. Iya, jadi jenengan itu sangat luar biasa sekali loh. Tidak semua orang ya bisa, karena ini sesuatu yang peninggalan termasuk kuno itu kan tidak semua orang bisa mendapatkan dan bisa menemukan kan. Kalau tidak orang berhati bersih gitu Pak. Kan yang saya tahu seperti itu. Ini bapak kepala desa nggak aja mendet, aja tentang desa belum asal. Iya Jawa, yang penting jangan sampai lah. Yang Yogyo nggak aja mereka aja mendet belum asal. Ini jenengan ini kalau saya lihat bukan orang sembarangan loh. Jenengan ahli tirakat ya. Kalau mbok tirakat jarang mboten kok. Nggih saestu. Pak siapa namanya Pak Sumar? Suparmin. Suparmin, Pak Suparmin ya. Kita kembali Bapak lagi. gambar kan nggih, mbok nate medal jamban. Atau jam 12 nek. Nggih jagoan biasa ngoten niki kados tiyang ngoten niki. Dugi anten subuh. Sosok apa yang keluar dari Iki kados tiyang ngoten niki. seperti manusia biasa? Tapi cuma nyambut regane tiyang ngoten mau. Jadi menyerupai manusia. Tiyang gambar semedi. Di mana? Teng mriki. Duduk bersila gitu. Nggih. Kale tak maca tasbih. Oh, seperti tasbih itu ya. Nggih. Padahal Gambaran Islam. Gambarnya apa? gitu. Mboten purun nyuwun pesugihan apa nyuwun apa mboten purun. Kan nyuwun pesugihan kan nyuwun kalih sing kuwasa wonten mawon. Gambar ngarah. Nek gambar mboten purun. Iya, jadi intinya kan
apa ya, semua yang diupayakan manusia itu tidak boleh syirik kan gitu. Nggih. Semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi sing kathah do sirik ngeten. Ini ki sering disekani dupa lha ngaten kula goleki mau. Mboten asal. Pernah juga ada yang melakukan seperti itu. Ning kula goleki mau. Mboten kula nek sekali dupa ngeten kula mboten mawon. Mboten asal. Nggih, nanti takutnya kesirikan, Pak. Nah, kita kembali lagi ke waktu penemuan jenengan ya. Jenengan profesi sebagai seorang pencari harta karun atau pencari emas itu sudah berapa tahun, Pak Suparmi? Mun dangu, Pak, mun sugih kula. Sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, Mas ya. Jadi sampai sekarang juga masih mencari. Ini mun istirahat niki. Oh, sudah. Niki kula nggih teng Kalimantanan ya. Oh, kerja apa? Proyek Kalimantan gitu. Nah, coba saya sedikit menanyakan terkait dengan lokasi yang jenengan temukan ini kan tidak hanya hanya lesung ini kan. Mungkin ada temuan-temuan lain selain emas dan lesung di situ. Yang terkenal dengan namanya Prabu Dewata Cengkara itu kan seorang yang makan manusia. Nah, di area sini yang diduga ya, lesung ini juga mungkin dulu peninggalan beliau atau di era kerajaan beliau. Adakah temuan seperti kerangka manusia atau apa gitu di sini? Ya, kuata mereka betul hitungan lagi. Makam. Mujurnya Glorian kan nggih, wonten mriku nggih, wonten pondasi. Dhuwure enten 3 meteran. Ajane. Ning kula batu simile mboten enten kan iki. Dulu ada pondasi. Nggih, panjang pun ketinggal nih. Panjang 3 meter. Panjangnya. Kedalamannya. Nggih, dhuwure nih. Tinggi dari pondasi itu 3 meter. 3 meter lebih. Niku teng ngandhape enten mayite. Ada kerangka utuh, masih utuh nih. Masih utuh. Tapi kalau asal niku kalau langsung sakit, gambar nyuwun kan bangun lah. Sini betul kalau bangun tapi kalau pembas kemari malih ngaten mawon pun. Kalau syaratnya mawon mboten. Jadi alhamdulillah langsung manten. Kerangka yang jenengan temukan waktu penggalian itu, nggih. Itu jenengan bungkus pakai kain kafan. Nggih. Kain kafan. Langsung kula sukani kembang ngaten. Setelah itu jenengan uruk lagi. Nggih, kula sukani tahlil pun kula kubur malih. Hanya satu kerangka. Kuata aja nih. Banyak kerangka manusia. Apakah itu merupakan sebuah pemakaman umum kuno gitu dulu? Ataukah korban dari siapa namanya? Kadang-kadang sing korban yang utuh itu bukan Oh, yang utuh bukan ya? Bukan. Yang utuh bukan. Kalau yang Dewata Cengkara itu makan diprotoli gitu ya? Potong-potong. Jadi kayak makan ayam gitu, tulangnya habis dibuang gitu ya? Tulang fosil ketekan balung fosil sak meter. Fosil juga banyak di sana. Jadi fosil tapi tenggene Pak Lurah DPR nggih wonten fosil kata. Nah, selain dari lesung, temuan kecil apakah jenengan masih nyimpen seperti kayak keris atau apa gitu? Keris kula mboten. Batu-batu kuno gitu masih? Mboten enten. Hanya ini yang nyimpen yang berupa besar ini ya. Kami asal nggih napa niku nggih kula sadhe sedanten. Seandainya menemukan sesuatu bagus mas niku sing mendeti. Jadi tengkulak emas itu tidak hanya membeli emas ya, batu juga dibeli. Bagus. Yang penting kan antik. Oh, kan tergolong ya peninggalan ya. Ya itu waktu goncange batu akik sing diurus sih lokasi mriki. Ora ono liya-liya satu sing mriki sing enten desa sini ya. Termasuk yang dikejar batu akiknya gitu nggih. Nah, kowe batu akik ya akeh batu akik Sarasan ya, Kang. Ya kowe Mas kula antar matane sedanten kok. Antar akeh sedanten. Jadi temuan emas yang dengan 1 on lebih itu semuanya ada permatanya gitu. Sedanten. Jadi komplit nih, Bang. Kalau orang dulu yang punya emas itu kan orang ningrat ya, orang masih keturunan raja gitu ya, bukan kaula biasa kan. Nah, dengan temuan sebanyak itu, ya bisa disimpulkan bahwa tempat ditemukan lesung ini juga merupakan sebuah kerajaan dulu mungkin ya, karena ada benteng atau pondasi dari benteng itu. Tapi katanya yang semedi kan mereka kata. Untuk apa itu jadi? Aduh, kok pengen ngertos. Hanya ingin tahu atau ingin mendapatkan harta karun juga? Ya pengen ngertos memang. Nah, pondasi ini kan ditekani yang jangan nogo. Naga. Ya sebagian sing iki nogo. Seperti naga atau dijaga naga? Atau pondasi itu kelihatan seperti naga? Seperti naga. Biasanya seperti naga. Dan itu kurang lebih kan hampir 50 meter ya digali panjangnya. Itu yang kelihatan. Yang belum kelihatan kan masih panjang. Tapi yang belum digali itu panjang. Iya sampai ujung
Itu yang tapi kan ada suara seperti naga itu, langsung lari orangnya. Orang yang melakukan spiritual atau semedi di situ, di pondasi itu, yang awalnya memang kelihatan seperti pondasi ya. Tapi orang anak kecil, orang Pati itu yang punya yang ke indra juga. Indra keenam. Keenam itu kan. Itu pernah bilangnya naga itu. Memang naga. Iya. Bukan pondasi. Tapi sekarang nggak ada ya pondasinya. Nggak. Ya ditutup. Yang nutup siapa? Ya petani. Ya petani. Ya yang punya ada tanah pemajikan. Oh itu tanah warga. Iya warga. Sawah persawahan itu. Karena ditutup itu untuk difungsikan bisa ditanami lagi. Tapi kan pesennya lurai kan biar nggak korak-karik. Iya. Itu panjang lebarnya kan 60 cm. Lebar 60 cm. 10 40. 10 40. 40. Kandelnya 10 banyak 40. Oh 10 itu tebelnya. Panjangnya 50 meter. Lebih. Itu yang kelihatan. Yang kelihatan. Seandainya diteruskan lagi itu panjang. Enggak nembus. Karena diduga itu adalah pagar benteng ya. Tapi di sing terakhir kan Gong. Setidaknya kan apa itu seperti tangga. Ada tangganya. Ada tangga berundak. Iya. Yang terakhir. Iya. Itu pertengahan itu, enggak terakhir, yang pertengahan. Ada tangganya naik gitu. Dari pihak Purbakala ada nggak untuk inisiatif ekskavasi untuk menggali gitu? Dari pihak enggak ada. Pemerintah nggak ada ya? Enggak ada. Paling kemarin enggak boleh kali yang punya lahan. Lokasi. Oh sebenarnya ada niatan untuk ekskavasi. Iya. Tapi yang punya lahan tidak mengizinkan. Tanah pemajikan gitu. Betul. Dan seandainya di ekskavasi juga dapat mungkin ganti untung mungkin ya. Iya. Diperkirakan iku lokasi petilasan kerajaan itu nek gak salah 15 hektar. 15 hektar dan itu mencakup beberapa luas lahan yang ada di area situ nggih. Ada jenengan cerita unik yang ingin kita jenengan sampaikan ke kita? Cerita apa gitu? Enggak ada. Jenengan sudah menikah? Sudah punya anak satu. SMK. Tapi lulus sudah. Ya, dengan dulunya profesi sebagai pencari emas, sekarang beralih profesi sebagai proyek ya. Proyek. Padahal sudah kaya loh. Ya kan? Untuk kerjaan. Buat kerjaan di sampai orang menganggur. Iya. Nggih. Ini desa apa tadi bisa disebutkan? Desa Banjar, Udang Kamulan. Nggih. Kecamatannya Gabusan nggih. Kecamatan Gabus bukan Gabusan nggih, Gabus nggih. Kecamatan Gabus, Sulursari, Banjarjo, Medang, Putra Putri Aji Saka mriki namanya. Ya. Oke, matur sembah nuwun medale, terima kasih. Jenengan sudah meluangkan waktu sedikit berbincang dengan kami. Sangat unik sekali temuan peninggalan diduga kerajaan Medang Kamulian, yaitu berupa lesung raksasa yang sangat besar sekali dengan berat kurang lebih 5 ton ya. Itu terbuat dari batu dan itu kan ada tulisannya aksara Jawa. Ada ya? Coba nanti kita diandap tapi. Oh, iya. Jadi di baliknya itu ada tulisan. Dulu aja ada polisi, tentara, 2 kompi ya. Mau balikin enggak kuat. Enggak ada taunya. Enggak kuat. Padahal 2 kompi itu. Enggak ada taunya. Romani sudah diangkat ditaruh situ. Mau dibalik enggak kuat. Mau dibaca itu apa tulisannya? Iya, padahal kalau tentara itu kan kuat-kuat ya, terlatih untuk mengangkat berat kan gitu ya. Tapi tidak kuat. Jelala kersane ngalah ya, tidak mendapat izin gitu ya. Ini kan sebenarnya satu keluarga dalam itu. Gaibnya seperti anaknya itu. sama lakinya. Jadi ngikut di sini semuanya. Tapi yang nakal itu yang lakinya. Yang agak gawat tuh. Yang gawat. Dulu aja nih belum saya kasih ini kan kasih bambu dulu ya, perumahan bambu. Mau dihancurkan. Apanya mau dihancurkan? Rumahnya dulu ini. Nggak mau gitu ya. Maunya yang ini. Maunya yang seperti ini. Iya. Yang model limasan gitu ya. Seperti musola. Musola gitu. Dulu kan bambu, bikin bambu dulu sementara gitu. Kalau malam istilah mau dirumpukan, tapi kalau lihat tidak ada orang. Oh masuk ada lagi. Tapi kan paling tidak ada. Tapi sering ada orang tahu ya, lihat ada orang di sini terus setiap malam. Ada. Warga sini juga sering. Sering ada yang lihat. Tapi pernah nggak ganggu area sini? Alhamdulillah enggak. Dia enggak nakal, enggak ganggu dia. Cuman sering muncul menampakkan diri gitu aja. Ya dulu tuh sering. Kan jalan sampai ke sana itu sering. Yang wujud manusia itu. Iya, perempuan jalan keliling tiap malam kan. Nggih, matur suwun wedal. Nggih. Lali jenenge sapa? Suparmin.
Pak Suparmin. Hatur suwun, mugi-mugi panjenengan sekeluarga pinaringan sehat selalu nggih. Amin. Tunggu dinungo. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan seorang warga Desa Medang ini, yang seorang penemu dari lumpang atau alat tumbuk kuno ya, atau lebih dikenal warga sini dengan nama lesung. Yang dimana sangat unik sekali, beliau itu menemukan tidak hanya lesung, juga emas juga, dan ternyata di sekitar lokasi tersebut banyak sekali juga tulang belulang manusia yang diduga karena itu adalah merupakan kerajaan Prabu Dewata Cengkar ya, di Kerajaan Medang Kampungan dulu. Oke teman-teman, jadi itu saja mungkin review kita hari ini di sebuah desa yang sangat terpelosok sekali yang ada di wilayah Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa menambah hiburan dan sebagai wawasan kita bahwa Tanah Jawa itu masih banyak menyimpan cerita ya, legenda kuno dari masyarakat turun-temurun, yang tentunya kita sebagai warga atau orang Jawa harus sangat yakin dan percaya bahwa cerita itu memang ada, bukan fiktif. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang saya sampaikan maupun dalam video kali ini. Karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan selamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.